Ini. Cuma suaranya masih berapa ratus orang. Sekali lagi saya sapa ya. Selamat malam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mengucapkan selamat datang di Konser Akbar Monas 2026. Kami bangga sekali ada puluhan ribu penonton yang datang bukan hanya dari Jabodetabek, tapi bahkan dari luar Jabodetabek. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Wah, banyak sekali ya. Kalau acara pada malam hari ini diikuti oleh puluhan ribu orang, dan konser Akbar Monas 2026 kali ini merupakan konser Akbar yang keempat kali. Yang pertama kali diadakan pada tahun 2019, lalu dilanjutkan pada tahun 2022 dan 2023. Dan kali ini kita mau cek dulu siapa kira-kira yang sudah pernah hadir di konser Akbar Monas di tahun-tahun sebelumnya. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Ternyata banyak ya yang sudah menjadi langganan konser Akbar Monas. Sekarang saya coba minta penonton yang baru pertama kali menghadiri konser Akbar Monas, mana suaranya? Jauh lebih ramai ternyata yang mengikuti konser Akbar Monas yang pertama kali. Tapi kita cukup yakin bahwa yang pertama kali hadir pada malam hari ini akan bisa menikmati setiap musik yang akan ditampilkan. Karena pada malam hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama perpaduan lagu-lagu kebangsaan Indonesia dan juga lagu-lagu klasik. Sedikit perkenalan tentang konser Akbar Monas. Konser Akbar Monas 2026 diselenggarakan oleh Aula Simfonia Jakarta atau ASJ. ASJ adalah gedung konser musik klasik pertama di Indonesia dengan akustik bertaraf internasional yang didesain oleh Bapak Stephen Tong. Boleh beri tepuk tangan dulu, Konser hari ini akan dipentaskan oleh Jakarta Sinfonia Orchestra dan juga Jakarta Oratorio Society yang juga digagas oleh Bapak Stephen Tong. Mereka adalah musisi dan penyanyi dari Indonesia. Wah, luar biasa ya, semuanya dari Indonesia. Dan memang konser Akbar Monas ini adalah kerinduan hati Bapak Stephen Tong supaya di Jakarta ini boleh sama seperti di luar negeri, ada konser musik klasik di ruang terbuka yang gratis bisa dinikmati oleh masyarakat yang sudah begitu lelah bekerja di tengah hiruk pikuk ibu kota ini. Ya, betul sekali. Dan tahun lalu Bapak Stephen Tong juga sudah membawa Jakarta Symphony Orchestra dan Jakarta Oratorio Society tampil di beberapa gedung konser yang terkenal di berbagai negara.
dan itu menunjukkan bakat-bakat orang Indonesia layak di panggung dunia. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Dan hari ini juga kita bersama-sama akan menyaksikan lagu-lagu klasik dari berbagai negara yang harusnya ini bukan lagu-lagu yang asing. Mungkin beberapa kita sangat familiar karena kita sering temui dalam keseharian, mungkin dalam film atau dalam iklan. Ya, dalam iklan-iklan, tapi kita aja yang tidak terlalu ngeh kalau itu lagu klasik. Betul. Maka hari ini pasti penonton semua ingin mengabadikan nih konser pada hari ini. Namun, boleh saja ya untuk mengambil foto atau merekam video, tetapi mohon untuk menghormati hak cipta dan dokumentasi resmi penyelenggara dengan tidak merekam keseluruhan konser ini dan membagikannya secara live di akun sosial media kita masing-masing. Dan juga mohon untuk tidak menggunakan tripod ataupun perangkat lainnya supaya tidak mengganggu teman lainnya yang akan menikmati konser. Kalau tadi tidak boleh live atau menayangkan keseluruhan konser, tapi boleh dong kalau kita tayangin cuplikan video atau upload foto di sosial media kita, boleh kan? Boleh banget, boleh foto atau cuplikan video dengan memakai Twibbon konser Akbar Monas 2026 yang tersedia di akun Instagram @aulasinfonia_jakarta. Nah, bagi yang belum follow, boleh nih di follow akun Instagram @aulasinfonia_jakarta. Post momen berkesan dari konser ini dan tag @aulasinfonia_jakarta dan bisa juga menggunakan hashtag konser Akbar Monas, hashtag Aula Sinfonia Jakarta, dan hashtag visit ASJ. Ya, jadi sebelum kita lebih lanjut masuk dan memulai konser, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama untuk Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Yang pertama, setiap penonton harap selalu mengikuti arahan dari MC di depan ataupun teman-teman panitia yang ada di sekitar Bapak Ibu, supaya kita boleh sama-sama menikmati konser ini dan semua berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, kami mohon Bapak Ibu perhatikan handphonenya, tolong dibuat mode silent atau mode senyap supaya nanti tidak ada bunyi asing, bunyi alarm atau bunyi telepon, di silent terlebih dahulu supaya kita tidak terganggu saat mendengarkan penampilan musik yang diberikan. Lalu kita harus menjaga keamanan dan juga kebersihan di sekitar kita Bapak Ibu. Mari kita jaga lingkungan Monas ini, lingkungan tempat konser. Jangan sampai kita membuang sampah sembarangan karena panitia juga sudah menyediakan tempat-tempat sampah yang ada di sekitar tempat ini untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan di sini. Penonton juga dimohon untuk duduk pada area yang sudah disediakan dan harap menjaga bawaan masing-masing termasuk anaknya ya Bapak Ibu. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anaknya untuk menikmati konser hari ini, mohon anak-anak tetap dalam pengawasan pendamping selama konser berlangsung. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai konser Akbar Monas 2026 yang dipimpin oleh Bapak Stephen Tong. Kita akan bersama-sama memulai dengan menikmati lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Sekarang para hadirin kami undang untuk berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita tercinta, Indonesia Raya. Bangsa dan
Negara lagu yang akan ditampilkan. Menarik sekali ya. Sambil kita mendengarkan musik, sambil kita juga melihat keindahan dari Tugu Monas. Tanpa berlama-lama lagi, mari sekarang kita menyambut Bapak Stephen Tong dan beri tepuk tangan yang meriah. Hari ini senang. Kami tidak sering adakan konser akbar seperti ini. Musik itu tidak murah. Mengadakan konser tidak gampang. Persiapan sangat melelahkan dan sangat beban besar. Malam ini yang main musik di sini
termasuk kira-kira 70 orang gesek, tiup, percussion, dan alat-alat musik yang lain, termasuk trompet, piccolo, termasuk itu flute, termasuk itu alat-alat gesek daripada biola, viola, cello, string bass, dan juga timpani dan lain-lain. Selain itu masih ada kira-kira 100 lebih orang penyanyi-penyanyi yang ahli. Di dalam suara perempuan, Tuhan ciptakan dua macam. Semacam perempuan yang suaranya tinggi, itu namanya soprano. Orang perempuan yang suara rendah, itu namanya alto. Laki-laki yang suaranya tinggi, itu namanya tenor. Laki-laki yang suaranya rendah, itu namanya bariton. Nah, saudara-saudara, di sini yang pakai baju merah, semua penyanyi-penyanyi yang pakai baju, semua ada penggesek, pemain, pentiup, pemukul, dan pemberikan suara timpani dan yang lain-lain, mewakili semua alat musik yang terindah. Musik dimulai dari sedini sejarah mungkin, dari alat-alat yang paling kuno itu di Mesir. Itu adalah yang disebut sekarang pipe organ. Organ mulainya dari Mesir, lebih daripada kira-kira 3.800 tahun. Lalu mulai berkembang, dipleteli menjadi kecil-kecil, namanya flute, oboe, klarinet, dan sebagainya. Sehingga yang disebut, kenapa? Saya tahu, nanti suara sudah saya tunggu mereka. Dia dengar saya, jangan dengar dia. Sebentar lagi ada masjid yang mengadakan doa, kita akan berhenti sebentar. Engkau sabar ya. Saya tadi ngomong sampai mana? Sudah lupa. Alat-alat musik berkembang sepanjang berapa? Ya, ngomong enggak apa-apa. Oke, tunggu. Saudara sabar ya. Tunggu ya. Saya sudah dengar suara asap. Saya lagi. Alat musik berkembang terus-menerus sepanjang sejarah. Negara-negara yang mempunyai alat musik paling sederhana, yaitu tidak pakai alat. Engkau bilang, apa itu? Alat musik tidak pakai alat. Manusia satu-satunya makhluk yang mempunyai suara mulut yang bisa mengeluarkan musik-musik yang indah lebih daripada burung. Burung-burung bisa menyanyi, tapi mereka sangat terbatas. Tapi suara manusia mempunyai yang tinggi, soprano, yang rendah, alto. Kalau pintar nyanyi, indah sekali. Kalau tak pintar nyanyi, seperti Pepe. Pria juga yang pintar nyanyi, suaranya merdu, menarik. Yang suaranya jelek, seperti kerbau. Ya, jadi kalau kita dengar orang nyanyi yang fales, langsung tutup kuping. Karena kita tidak mau dengar. Lebih baik jangan diributi. Tidak bisa nyanyi kok suka nyanyi. Tapi kalau bisa nyanyi, suara manusia lebih hebat dari alat musik apapun. Biarpun piano, biarpun organ, biarpun biola, biarpun cello, biarpun string bass. Tidak yang lebih indah dari suara manusia. Apalagi kalau yang nyanyi itu pacarmu. Engkau mau nangis kah, mau sedih kah,
mau bunuh diri kah tak tahu. Pokoknya suara manusia itu paling menarik. Saudara mungkin tidak tahu, abad ke-20, 2001 sampai 190 sampai 2000, di dalam 100 tahun itu perkembangan opera begitu penting. Tetapi permulaan abad ke-20, semua opera singer banyak yang tidak bisa bahasa not, tapi mereka mempunyai bakat, mempunyai insting musik yang begitu tinggi. Begitu mereka nyanyi, orang-orang semua takluk. Begitu indah, kita senang sekali. Saya percaya di sini tidak ada satu orang yang tidak suka musik. Kenapa? Kalau tidak suka musik, kenapa ke sini? Semua yang di sini suka musik. Tapi sukanya berapa? Saya tidak tahu. Ngerti berapa? Tidak tahu. Ada yang separuh ngerti, ada yang sedikit ngerti. Paling cilaka yang tidak ngerti anggap diri ngerti. Itu kacau balau ya. Tapi yang mengerti sungguh-sungguh belajar. Saya dari umur 5 sangat cinta kepada musik. Waktu umur 6 saya 1 jam sebelum kebaktian sudah sampai di gereja. Waktu itu saya masih anak kecil. Saya pegang organ, piano di gereja. Lalu sedikit menemukan melodi-melodi. Sekarang kita boleh berhenti dengar ya, asal yang diadakan itu. Saya kirim di Facebook. Nanti aku beli di sini. Buat ini sebenarnya. Buat simpan di buku. Simpan dulu. Sekarang kita teruskan, alat musik terus berkembang sampai abad ke-18. Di dalam musik klasik, alat-alat paling baik dibikin di Italia.
Itali menghasilkan 3 keluarga yang bikin biola, viola, cello, sama string bass yang paling ngetop, suaranya tidak pernah dibandingi, tidak pernah dilampaui, tidak pernah lebih baik sampai sekarang. Kira-kira 400 tahun ini orang yang membuat biola terbaik di Italia, satu kota kecil namanya Cremona. Suara biola itu tidak sangka begitu indah. Di dalam 400 tahun kemudian yang dibikin itu tidak berani sembarang dirusak. Dan biola itu dibikin 3 keluarga. Pertama, keluarga Stradivarius. Keluarga kedua, Amati. Keluarga ketiga, Guarneria. 3 keluarga ini heran sekali. Muncul orang bikin biola yang begitu suaranya indah, sampai sekarang harganya naik terus. 400 tahun tidak pernah turun. Meskipun sudah 400 tahun, biola yang paling mahal sekarang sudah mencapai harga kira-kira 16 sampai 18 juta dolar satu biji. Satu biola yang kasih saya satu biola cepat. Saya mau pegang biola ini. Satu biola begini harganya kira-kira berapa? 15 sampai 20 juta, yaitu kira-kira 34 miliar. Sudah bilang, aduh saya kepingin punya satu. Jangan, kamu udah bisa main lebih baik, udah usah miliki. Jadi orang yang kalau main biolanya bagus sekali, begitu dia mempunyai ranking pertama, biasanya dikasih pinjam biola yang paling mahal itu, yang beratnya tidak sampai 400 gram, tapi kayunya keringnya sama suaranya dimaini terus. Suaranya lebih baik setiap tahun. Sehingga biola yang dibikin oleh Stradivarius sama cello, sama violin, sama string bass, semuanya kira-kira 1.800 biji. Sekarang masih sisa mungkin tidak sampai 300 biji. Karena selama 400 tahun ada orang bisa memiliki tapi tidak bisa menjaga, sehingga makin rusak, makin pecah, makin hancur, tidak ada harganya. Jadi anak kecil kalau tidak bisa main biola, jangan beli biola yang mahal kepada dia. Kalau anak kecil pintarnya luar biasa, berilah biola yang paling mahal untuk dia, karena dia layak memakainya. Kali ini kita kumpulkan semua pemusik di sini, lebih dari berat, mungkin 70 orang. Biola mereka ada yang mahal, ada yang murah. Saya tidak kasih tahu berapa, karena kalau saya tahu ada orang jahat mengincar mencuri biola. Saudara-saudara, hari ini kita undang seorang main biola untuk menjadi concert master. Dia adalah orang internasional dan adalah orang mainnya bagus sekali, menjadi pemimpin di dalam konser malam ini. Dan saudara-saudara, dan alat musik berkembang sampai alat musik di abad ke-20 baru bulan sudah boleh dikatakan sudah boleh lengkap, sudah sempurna. Maka banyak negara mengadakan simfoni orkestra. Simfoni orkestra dibentuk daripada kira-kira paling sedikit 40 pemain, yang tengah 60 pemain sampai 80 pemain, yang besar sampai 100 pemain. Jakarta mempunyai orkestra di dalam dunia termasuk kelas tengah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Di Jakarta mempunyai kira-kira grup simfoni orkestra 8.
Jakarta Sinfonia Orchestra adalah salah satu yang didirikan oleh saya. Kita bersyukur setelah didirikan Sinfonia Orchestra ini di dalam lebih daripada 20 tahun, kita sudah pernah membawa Sinfonia Orchestra Jakarta mengunjungi Singapura, mengunjungi Kuala Lumpur, mengunjungi Hong Kong, mengunjungi akan Taiwan, mengunjungi akan Australia, mengunjungi New Zealand, mengunjungi Amerika, di dalam puluhan negara, puluhan kota yang penting mereka sudah main. Setiap kali main ongkosnya besar sekali, kadang-kadang lebih dari miliar. Tapi kenapa? Karena kita mau pertama memperkenalkan musik yang baik di Indonesia. Kita pernah main di Jakarta, Bandung, Solo, Jogja, Semarang, lalu Surabaya, Malang, Makassar, dan kota-kota yang lain. Di luar negeri, gereja orkestra kita sudah terkenal. Kita puji Tuhan, tidak lama yang lalu ada satu orkestra di Jakarta yang mengunjungi Turki, mengunjungi akan Jerman, mengunjungi akan Amsterdam, dan diterima baik. Berarti Indonesia mulai menjadi negara yang mengenal kebudayaan yang tinggi. Lalu setiap kota berusaha mendirikan sekolah musik, didirikan concert hall. Dan di Indonesia sayang sekali tidak ada konser yang cukup baik. Dulu pernah satu, sekarang disebut sebagai Gedung Kesenian Jakarta, hanya 432 tempat duduk. Lalu kira-kira 10 tahun yang lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Indonesia tidak ada konser hall dan tidak ada satu yang baik? Saya berdoa, Tuhan, kasih kekuatan kepada saya. Meskipun pemerintah tidak bangun konser hall, pemerintah di Singapura, pemerintah di Kuala Lumpur, pemerintah di Taiwan, pemerintah di Jepang, pemerintah di Korea, pemerintah di Tiongkok, dirikan konsol banyak sekali, khususnya Tokyo. Tokyo negara Asia, Tokyo negara kebudayaan tidak seperti Barat, tapi di seluruh dunia. Tokyo, Seoul, dua kota ini mempunyai konser yang paling banyak. Yang paling banyak di Tokyo, kira-kira 17 konser hall yang bermutu tinggi. Di antaranya kita pernah main di sini. Seoul lebih banyak, tapi mutu kurang tinggi. Saudara-saudara, konser hall yang paling baik tidak lebih 1.700 tempat duduk. Di antara beberapa konser yang terbaik, yang paling banyak tempat duduk sekarang ada di Amsterdam, 2057. Kedua ada di Berlin, 1.400. Ketiga ada Vienna, 1.900. Lalu saya coba minta Tuhan kasih uang, kasih kepintaran, kasih skill, kasih kemungkinan dapat bahan yang baik, bikin konsola. Hanya saya umumkan, waktu saya mengumumkan Jakarta mau ada konsol, banyak orang menghina Stephen Tong. Mau apa? Dia kira dia bisa bikin konsol. Tidak mungkin. Saya bilang mungkin dan mungkin tergantung anugerah Tuhan. Jangan banyak bicara. Orang musik yang ngerti tidak banyak, yang cerewet banyak. Akhirnya apa? Tahu. Ini banyak orang mau campur apa yang saya ngomong. Kamu kalau dengar saya ngomong pengetahuan baru mengerti. Tidak bisa bilang ini waktu dah cukup. Apa yang saya ngomong semua pendidikan yang penting. Akhirnya kita bangun satu konser hall. Sesudah bangun, sekarang diakui salah satu konser hall yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, siapa yang pernah ikut konser di ASC? Coba angkat tangan. Yang pernah ikut ASC angkat tangan. Yang lain saya kasih tahu ya,
kamu cuma terlambat 18 tahun saja. Dan setiap kali konser hall sekarang sudah hampir penuh. Karena apa? Karena yang mengerti musik, mengerti akustik yang baik di Jakarta terus tambah, kecuali mereka yang ketinggalan. Saudara-saudara, konser harus bayar, harus. Karena kenapa? Musikus harus makan kan? Mereka ini ada istri, ada anak, ada suami. Mereka harus bayar ongkos sekolah, harus bayar ongkos makan. Mereka harus bayar sekolah musik. Jadi ini semua dari umur 5, 6, 7 dipaksa papa mamanya. Ayo main. Lalu mereka nangis-nangis, ngeles piano, mengeles. Indonesia cuma taunya piano, tahu alat-alat. Tapi Jakarta sudah diberkati Tuhan, sehingga saya percaya yang belajar musik baik-baik di kota Jakarta kira-kira 1.000 orang. Dan sebagian lulus daripada kota Jogja. Saya minta saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Jogja adalah satu kota yang paling penting di Indonesia. Tepuk tangan untuk Jogja. Karena Jogja mempunyai musikus yang sangat mengabdikan diri untuk kebudayaan seluruh Indonesia. Di sini yang pernah sekolah di Jogja, coba angkat tangan. Coba lihat. Saya sangat merasa hutang budi sama kota Jogja. Semua dosen musik di Jogja saya menghormati. Sayangnya saya tidak kenal satu persatu. Jikalau tidak ada Jogja, Indonesia tidak ada orkestra. Beritahu kepada dosen-dosen di situ, Stephen Tong sangat menghargai mereka, sangat menghormati mereka. Sekarang di Jogja ada 3 itu orkestra dari keraton satu, ada yang lain. Di dalam seluruh dunia, selain kota besar seperti ibu kota, jarang di kota kecil ada orkestra. Dan kita bisa membentuk orkestra, bisa memberikan pementasan di dalam ibu kota Indonesia ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun konser hall kita tidak terlalu besar, hanya 1.170 lebih tempat duduk. Tetapi kalau yang paling besar di dunia, di London, 5.620 tempat duduk. Tapi akustiknya kalah jauh sama sini. Kita telah mencapai menjadi salah satu konser hall yang terbaik di dunia. Diakui orang Eropa, orang Amerika, orang Singapura. Konser hall kita lebih baik konser hall di Singapura, di Kuala Lumpur, di Taipei, di Hong Kong. Karena ini dianggap konser hall terbaik di dalam 4 konser hall terbaik di dunia. Kita bersyukur. Dan hari ini sayangnya kita bukan pakai konser hall, kita pakai lapangan. Maka kita perlukan speaker yang besar ruangnya, bisa mencapai sampai 200 meter. Itu sebab kalau hari ini yang dengar konser adalah 50.000, tetap no problem. Saudara bisa dengar karena speaker kita pakai yang terbaik, yang termahal. Jadi untuk konser ini semua tepuk tangan. Kami sudah tepuk tangan. Wow, sudah tepuk tangan, tidak ikut bayar. Saudara tahu enggak malam ini ongkosnya berapa? Kira-kira berapa? Kira-kira 2.500 juta. Engkau tak bayar kan? Engkau dengarnya ada pulang tidur ngorok. Tetapi harus yang bayar. Yang bayar siapa? Ya tim dari musik, dari orang-orang di dalam Simfonia Orkestra ditunjang oleh Gereja Reform Injil Indonesia. Sekarang saya tidak lagi banyak bicara, kita mulai dengan musik yang indah. Amin. Pertama yang didengar adalah namanya The Voice of Spring. Artinya 4 musim
dari semi sampai panas, sampai kemarau, sampai dingin. Sudah selesai dingin, apa lagi? Musim semi lagi. Musim semi kalau tiba, pohon-pohon mulai berdaun, bunga-bunga mulai bertunai, dan seluruh dunia jadi indah karena musim semi sudah datang. Ini lagu adalah artinya musim semi, suaranya sudah datang. Mari kita mendengar. Lagu ini dicipta di Austria. Lagu ini lagu internasional yang menciptakan namanya Johann Strauss yang muda. 200 tahun lalu sudah ada musik ini. Sekarang kita mendengar. Dia akan bercermin.
kedua, lagu dari Rusia. Ditulis oleh seorang yang paling bakat, umur 19, membuat simfoni nomor 1, akan dipentaskan di dalam 2 bulan yang akan datang di ASI. Namanya Shostakovich. Orang ini luar biasa. Lagu ini pendek tapi sangat indah, sehingga banyak orang begitu dengar langsung cinta kepadanya. Lagu pertama lagu Austria, lagu kedua lagu Rusia.